Realme 9 Pro Plus. Saya sudah pakai HP ini selama kurang lebih 1 bulan. Lebih tepatnya, 2 minggu pertama saya pakai unit pinjaman dari Realme Community, dan 2 minggu berikutnya saya pakai unit Realme 9 Pro Plus yang saya beli sendiri pas flash sale di Shopee kemarin. Kenapa saya malah beli sendiri? Karena memang jodoh. Semua kebutuhan saya dapat terpenuhi di HP ini, dan saya sudah memutuskan bahwa Realme 9 Pro Plus akan menjadi daily driver Android saya. Buat yang belum tahu, saya itu termasuk orang yang sangat picky dalam urusan smartphone, khususnya Android. Pokoknya kalau smartphone tersebut tidak sesuai dengan kriteria standar saya, maka itu pasti auto skip. Lalu bagaimana dengan Realme 9 Pro Plus ini? Well, di video kali ini saya akan ceritakan semuanya. Apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, bagaimana user experience-nya, daya tahan baterai, performa, kamera, sampai keluh kesah saya bersama HP ini. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai bahas HP ini mulai dari desainnya. Selera desain saya mungkin berbeda daripada kalian. Saya itu lebih prefer desain minimalis yang kelihatan lebih elegan. Warna gonjreng gak masalah asal tidak terlalu stand out. Seperti Realme 8 Pro yang ada slogan Dare to Live yang besar itu di bagian back covernya. Itu menurut saya agak norak. Nah, di Realme 9 Pro Plus ini, dia desainnya benar-benar fresh, lebih kelihatan kalem dengan sentuhan flat dan mengotak di bagian sisi frame dan juga modul kameranya. Untuk pilihan warnanya itu ada dua, yang Sunrise Blue yang sekarang lagi saya pegang, kemudian juga ada Aurora Green. Untuk build quality-nya, ini harus saya akui, solid banget. Dengan backdoor yang menurut GSM Arena sudah pakai kaca dan ditemani sama frame plastik. Dengan bentuk desain yang seperti ini, backdoor melengkung dan juga frame yang flat, Realme 9 Pro Plus ini handlingnya itu enak banget dan di tangan itu tidak berasa licin. Satu hal yang saya tidak suka adalah finishing glossy di backdoornya yang gampang kotor, terutama di bagian kameranya yang tidak hari tanpa debu. At least dibikin agak ngedove lah, seperti seri-seri sebelumnya Realme 8 dan juga Realme 7. Lalu untuk sisi HP-nya, di sebelah kanan ada tombol power, di atas ada mikrofon, sebelah kiri ada tombol volume dan juga SIM tray slot yang sayangnya hanya support dual nano SIM tanpa micro SD. Kemudian di bawahnya ada jack audio yang high-res certified, port USB Type-C, dan dual speaker stereo yang support Dolby Atmos. Sekarang kita ngomongin soal layarnya yang menurut saya ini tuh sweet spot banget. Realme 9 Pro Plus menggunakan layar 6,4 inch Super AMOLED Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 360Hz. Layar ini juga dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass 5. Asli, ini enak banget ketika dipakai buat konsumsi multimedia dan juga scrolling sosmed. Di dalam settingannya, kalian juga bisa atur profil warna dari layarnya, mau yang lebih pop out warnanya atau yang lebih natural. Dan kalian juga bisa atur refresh rate-nya. Karena dia udah pakai panel AMOLED, maka fitur Always On Display-nya pun hadir di Realme 9 Pro Plus dan juga ditemani oleh sensor fingerprint yang ada di dalam layar. Dan karena ini adalah HP Realme, maka seperti biasa, fingerprint-nya cepat dan akurat. Untuk kecerahannya, menurut saya ini udah cukup impresif. Di bawah sinar matahari, layar Realme 9 Pro Plus ini masih bisa kelihatan cukup jelas dan menurut klaimnya Realme, layarnya ini bisa tembus up to 1000 nits dan sudah support HDR10. Overall untuk kualitas layarnya ini udah bagus banget. Tapi tolong ya Realme, lain kali dagunya itu ditipisin biar kelihatan lebih elegan. Salah satu nilai jual HP ini adalah performanya. Realme 9 Pro Plus dibekali oleh chipset MediaTek Dimensity 920 5G yang punya performa cukup kencang untuk kelas harga mid-range. Dilihat dari angka benchmarknya, Realme 9 Pro Plus ini udah kelihatan banget. Sangat bisa diandalkan untuk penggunaan sehari-hari. Sampai main game pun itu ya sebenarnya bisa dilibas di HP ini. Dipakai buat browsing, sosmed, dan juga productivity, semuanya berjalan lancar tanpa kendala dan juga lag. Lalu kalau kita ngomongin soal gaming, PUBG New State itu bisa dapetin settingan ultra dengan frame rate maksimal. Kemudian Mobile Legends bisa rata kanan, Pokemon Unite juga sama. Dan Genshin Impact masih bisa dimainkan di settingan low 60 fps walau frame rate-nya itu cuma bisa stabil di angka 30-40 fps-an. Dan yang paling hebatnya adalah HP ini diajak main Genshin itu nggak panas, paling hangat-hangat sedikit tapi nggak sepanas iPhone saya. Hal ini dibantu dengan vapor cooling chamber yang dapat mengurangi panas hingga 10 derajat Celcius. Dan terbukti ketika saya ngajak main sekitar setengah sampai 1 jam. Itu bener-bener nyaman banget pas maininnya walaupun memang settingannya cuma bisa di low. Kalau kalian ada yang tertarik untuk melihat seperti apa sih performa gaming dari Realme 9 Pro Plus ini, maka saya udah buat satu video khusus, udah tayang sekitar 2 mingguan yang lalu.
seputar gaming test di Realme 9 Pro Plus ini. Kalau misalnya kalian mau lebih detail soal gaming testnya, kalian bisa cek video yang itu. Selain performa yang kencang, Realme 9 Pro Plus ini juga memiliki daya tahan baterai yang cukup awet. Ukurannya mungkin tidak sebesar HP-HP lain, cuman 4500 mAh. Namun dengan bantuan optimalisasi software dan juga chipset MediaTek Dimensity 920 5G yang sudah menggunakan fabrikasi 6mm, baterai di Realme 9 Pro Plus ini bisa menemani saya seharian penuh dari pagi sampai malam dengan rata-rata SOT sekitar 6 jam. Bahkan saya itu pernah ketiduran sambil mainin game Revive Witch, dan game tersebut itu ternyata masih berjalan terus selama 9 jam lebih dengan kondisi layar dan suaranya itu nyala. Dan ketika saya sadar dan langsung matiin HP-nya, itu ternyata baterainya udah 1%. Kalaupun terpaksa harus ngecas HP ini di tengah hari, Realme 9 Pro Plus dibekali charger 60W Super Dart yang bisa ngisi daya dari 5-50% dalam waktu 18 menit dan 5-100% hanya dalam waktu 46 menit. Sekarang mari kita bahas hal yang paling penting dan paling dibanggakan oleh Realme di HP ini. Apalagi kalau bukan kameranya. Realme 9 Pro Plus menggunakan triple kamera setup di bagian belakang dan satu kamera di depan. Kamera utama yang digunakan di sini adalah sensor flagship Sony IMX766 beresolusi 50MP dengan OIS. Sensor IMX766 ini sudah digunakan di berbagai smartphone flagship seperti Oppo Find X5 Pro, Vivo X70 Pro, dan juga Xiaomi 12. Dan usaha Realme untuk membawa sensor ini ke HP mid-range itu menurut saya ya, hal yang cukup impresif dan juga patut diacungin 2 jempol. Hasil fotonya pun ya sangat memuaskan, baik itu di kondisi daylight maupun low light. Untuk lensa ultrawide-nya ini hanya 8MP, ya intinya sebagai pelengkap aja. Tapi setidaknya ada, hasilnya pun ya tidak ada yang spesial. Dan untuk kamera yang ketiga adalah lensa makro, anggap aja itu nggak ada. Kemudian kamera depannya ini beresolusi 16MP dan memiliki hasil foto yang lumayan bagus. Perekaman video di Realme 9 Pro Plus ini juga support up to 4K 30fps dengan lensa utamanya dan 1080p 30fps dengan kamera ultrawide-nya. Satu hal yang menurut saya kurang di sini adalah tidak adanya support untuk EIS di resolusi 4K. Jadi kalau misalnya mau rekam video yang stabil, harus di resolusi 1080p di mana EIS dan OIS-nya itu aktif bersamaan. Ya ini sih semoga aja Realme memberikan update ke depannya agar EIS-nya itu juga dapat diaktifkan di resolusi 4K. Oke, jadi ini adalah contoh rekaman video kamera belakang Realme 9 Pro Plus 1080p 60fps seperti ini kualitasnya dan stabilitasnya. Gimana menurut kalian? Oke, jadi ini adalah contoh kamera depannya 1080p 30fps mentok resolusi segitu dan kualitas stabilisasinya seperti ini. Gimana menurut kalian? Apakah layak atau tidak? Silahkan nilai sendiri ya. Untuk kalian yang suka main-main dengan fitur-fitur kamera, di dalam menunya ini juga terdapat berbagai fitur seperti mode Pro, Movie, Dual View, Street, Study Mode, dan masih banyak lagi. Realme 9 Pro Plus sudah pakai Realme UI 3.0 berbasis Android 12 yang user experience-nya itu enak banget. Bahkan Realme UI ini bisa menjadi salah satu UI favorit saya setelah stok Android. Fitur-fitur di Realme 9 Pro Plus ini sangat banyak dan nggak mungkin saya sebutin satu persatu di video kali ini. Namun di antara yang sering saya pakai adalah fitur kustomisasinya yang sangat-sangat mendalam. Bahkan sampai detail icon dan warna dasar dari UI tersebut itu bisa diubah sesuai dengan wallpaper yang kita pasang. Lalu ada berbagai gestur seperti quick launch dari sensor fingerprint dan juga ada smart sidebar untuk akses aplikasi dan settingan dengan
dengan cepat. Satu hal yang membuat user experience menggunakan HP ini itu lebih nyaman adalah kualitas dari haptics-nya. Asli, ini improvementnya itu jauh banget daripada seri-seri mereka yang sebelumnya. Realme 9 Pro Plus menggunakan X-axis linear motor yang mampu memberikan efek getaran haptik yang lebih mantap. Kalau disuruh jelasin seperti apa perbedaannya, ya tentu ini bakal agak susah. Karena memang fitur ini tuh harus kalian yang merasakannya secara langsung. Tidak bisa saya jelasin dengan kata-kata. Kalau dalam urusan konektivitas dan long-term usability, ya Realme 9 Pro Plus ini sudah sangat future-proof. Ada dukungan 5G dan juga Wi-Fi 6. Bluetooth-nya juga udah pakai yang terbaru 5.2 dan juga ada NFC. Kalau seandainya memang nanti butuh ukuran RAM yang lebih besar, maka ada fitur RAM expansion up to 5GB. Jadi totalnya itu bisa tembus up to 13GB. Lalu untuk urusan firmware update-nya itu setiap bulan Realme itu selalu memberikan security patch terbaru dan biasanya number Pro series mereka itu akan mendapatkan 2 kali update OS. Kesimpulannya, bagi saya Realme 9 Pro Plus ini adalah smartphone mid-range yang aman. Performanya itu cukup kencang, kameranya juga bisa diandalkan, layarnya memanjakan mata banget, kemudian baterainya itu kalau habis tinggal colok bentar udah langsung penuh, dan yang paling penting adalah harganya yang sangat menggoda. Mulai dari 4,5 jutaan untuk varian 128GB-nya kalau lagi flash sale. Paling kalau masalah komplain ya, saya itu cuma punya satu soal HP ini, yaitu yang udah saya sebutin tadi. Video 4K-nya nggak ada IIS, jadi saya tunggu Realme update software-nya. Tolong berikan support dukungan untuk IIS di resolusi 4K. Sisanya sih nggak ada masalah ya, karena memang selama saya pakai ini udah ada 2 kali update software. Itu harusnya sih udah menghapus semua bug-bug yang ada di Realme UI 3.0 di HP ini. Jadi sekian dulu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang memang lagi nyari smartphone mid-range dengan harga 4-5 jutaan yang tanpa kompromi. Tentu saya sangat bisa merekomendasikan HP ini untuk kalian pinang. As always, thanks for watching. Kalau misalnya kalian suka dengan konten yang saya berikan, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Dan kalau nggak suka, monggo di dislike aja. Dan kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Jane!